Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kars Berkah Corona. Kali ini kita membahas teropong Belanda dengan pengamatan rileks atau pengamatan tanpa akomodasi. Teropong Belanda juga disebut sebagai teropong panggung. Ya, teropong Belanda juga disebut sebagai teropong panggung untuk pengamatan rileks atau pengamatan tanpa akomodasi. Ini adalah teropong Belanda yang dibelah supaya kelihatan jelas. Ya. Yang depan ini menghadap ke kiri layar. Ini adalah tabung objektif atau tabung luar atau tabung besar. Kemudian di bagian depan sini ada lensa objektif berupa lensa cembung atau lensa positif. Sedangkan yang belakang ini adalah teropong atau tabung okuler. Juga bisa disebut sebagai tabung kecil, juga bisa disebut sebagai tabung dalam, karena dia ini masuk ke dalam tabung besar atau tabung objektif. Di bagian belakangnya ada lensa okuler ini berupa lensa negatif atau lensa cekung dengan jarak fokus yang jauh lebih kecil daripada jarak fokus lensa objektifnya. Untuk pengamatan tanpa akomodasi, posisi lensa okuler adalah sebagai berikut ya. Nah ini adalah titik fokus pertama lensa objektif atau f1 objektif. Jadi titik fokusnya ada di sini. Lah jarak fokusnya adalah ini, f kecil objektif. Ini jarak fokus dari lensa objektif sampai ke titik fokus objektif. Ini f besar, titik fokus f besar. Kalau jarak fokus f kecil. Lensa selalu mempunyai dua titik fokus. Nah, yang di sini, yang di belakang ini untuk lensa cembung atau lensa objektif di sini adalah titik fokus pertama. Yang biru adalah titik fokus kedua untuk lensa okuler atau lensa negatif. Nah, pada pengamatan tanpa akomodasi atau pengamatan rileks, titik fokus okuler berimpitan di sini jadi satu ya, berimpitan dengan titik fokus objektif. Tepatnya f1 objektif berimpitan dengan f2 okuler. Mengapa ini kok f2 dan ini f1? Penjelasannya sudah ada pada video-video sebelumnya. Yang ini adalah dari sini, dari okuler ke titik f2 okulernya adalah jarak fokus okuler atau f kecil okuler, f kecil ok ya. Proses terbentuknya bayangan adalah sebagai berikut. Ini lensa objektifnya, ya dari ini kita gambar ini, objektifnya seperti ini, cembung atau positif. F1-nya ada di kanan atau di belakang lensa, sedangkan F2-nya ada di depan. Kemudian okulernya ada di belakang seperti ini. F2 atau titik fokus kedua okuler berimpitan dengan titik fokus F1 objektif. Yang ini adalah titik fokus F1 okuler. Nah, untuk menggambar diperlukan sinar istimewa untuk objektif dulu sebagai berikut ya. Nah, sinar lewat pusat atau lewat fokus F2, tepatnya lewat fokus ya. F2 objektif dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama, nah ini sinar biasnya.
Jika tidak ada okuler, maka akan terus ke sini. Yang putus-putus ini. Nah, untuk berikutnya diperlukan sinar yang kedua sebagai berikut. Untuk objektif ya. Lewat pusat lensa objektif. Dan ini sejajar. Sinar kedua dengan sinar pertama ini sejajar. Kalau lewat pusat objektif, ya lurus. Seandainya tidak ada okuler, lurusnya ini, putus-putus ini berpotongan di sini. Nah, titik potong inilah yang membentuk titik bayangan. Sehingga ini putus-putus yang ke bawah ini, panah yang ke bawah ini adalah aslinya bayangan nyata yang dihasilkan oleh objektif. Namun bayangan nyata tersebut menjadi benda maya bagi lensa okuler. Kebetulan di sini lensa okulernya lensa negatif. Memang teropong Belanda itu okulernya adalah negatif. Nah, sinar yang pertama tadi yang ini kebetulan menjadi sinar istimewa untuk lensa okuler, sehingga dibiaskan sini seolah-olah dari titik fokus f1 okuler sini, seolah-olah ini. Ya. Nah, kita kurang satu sinar karena yang ini, yang sinar atas yang kedua ini bukan sinar istimewa untuk okuler, sehingga untuk okuler perlu bantuan sinar istimewa lagi, yaitu sinar yang lewat pusat. Misalnya ya, lewat pusat lensa okuler di sini. Kita tarik dari ujung bayangan nyata atau benda maya ini ke sini. Lurus sampai ke sini. Sampai ke objektif sebagai berikut. Nah ini. Jadi cara menggambarnya adalah kita tarik dari ujung benda maya ini lewat pusat okuler terus sampai berhenti di sini. Di objektif. Kemudian kita beri sinar yang berikutnya yang ini. Sinar ketiga ini sejajar dengan sinar kedua maupun sinar pertama. Ketiga sinar ini sejajar menandakan bahwa bendanya ada di jauh tak terhingga. Nah, sinar yang sejajar ini sumbu utama okuler dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1 okuler karena lensa okulernya negatif. Kemudian sinar yang lewat pusat okuler ini tidak dibiaskan. Lurus terus, ini lurus. Nah, bayangannya di mana? Nah, bayangannya karena ini ketiga sinar bias yang dihasilkan oleh okuler ini sejajar semua ya, maka bayangannya ada di depan sini. Jauh di depan sana. Sebagai berikutnya. Oh, lihat dulu. Ini sebelum lihat bayangannya kita lihat dulu. Kita ulang, kita lihat dulu bentuk lintasan cahayanya ya. Lintasan cahaya. Kalau ini masing-masing ini sinar. Sedangkan kalau yang blok tadi di blok atau yang di ya berbentuk blok cahaya tadi adalah ya, ini adalah cahayanya. Kalau yang ini sinar. Ada 3 sinar. Kalau yang memenuhi semuanya tadi cahaya. Mungkin diulang lagi ya, ini cahayanya. Bayangannya ada di mana? Nah, ini bayangannya. Nah, mata pengamat melihat bayangan jauh tak terhingga di sini. Diperoleh dengan cara sinar 3 sinar yang dibiaskan oleh okuler ini tadi diperpanjang. Karena 3 sinar bias yang dihasilkan oleh okuler ini sejajar semuanya atau saling sejajar, ya ini hasilnya. Putus-putus ini. Ini artinya bayangannya ada di jauh tak terhingga. Kalau yang ini tadi sejajar, bendanya ada di jauh tak terhingga. Kalau yang ini, yang putus-putus ini, bayangannya ada jauh tak terhingga. Ini adalah jarak fokus okuler, dari okuler sampai ke titik fokus okuler yang biru. Ini adalah jarak fokus objektif, dari lensa objektif sampai ke fokus f1 objektif di sini. Kemudian ini adalah jarak benda tak terhingga, ini simbol tak terhingga ya ini.
dari lensa objektif jauh tak terhingga, panah tadinya dan seterusnya tanpa henti. Sedangkan ini adalah jarak bayangan juga jauh tak terhingga, artinya bayangan ini jauh tak terhingga, bendanya juga jauh tak terhingga. Ini tanda tak terhingga. SO, S objek atau jarak benda, SI, S image atau jarak bayangan. Nah, kita mau menentukan perbesaran sudut karena bendanya jauh tak terhingga nggak bisa digambar, bayangannya jauh tak terhingga nggak bisa digambar, maka cara yang cerdik adalah menghitung perbesaran sudut. Ini sudut ini dari garis lurus ini sampai ke sini, sampai ke sinar ini berapa sudutnya. Kemudian ini juga dari sini ke sini sudutnya berapa. Agar jelas kita ulang di sini nanti, kita ulang di sini ya. Sebagai berikut. Nah, ini kita ulang ke sini. Ini tujuan kita adalah mencari perbesaran sudut. Selama ini kalian sudah tahu rumusnya di buku-buku, tapi di sini tidak hanya tahu, tidak hanya di doktrin atau tapi kita harus bisa membuktikan dari mana asalnya perbesaran sudut. M besar sama dengan F objektif ya, jarak fokus objektif dibagi jarak fokus okuler ini yang kalian terima kan ini. M sama dengan F objektif bagi F okuler yang ada di buku-buku. Nah, di sini kalian bisa melacaknya dari mana asalnya itu sebagai berikut ya. Nah, ini sudutnya ini. Sudut untuk yang dihasilkan oleh okuler itu adalah misalnya beta ya, ini beta namanya. Yaitu sudut antara garis sejajar ini atau garis mendatar dengan ini, sinar yang lewat pusat lensa ini. Yang ini, beta. Nah, untuk sudut kecil, beta ini bisa diwakili oleh tangen, tan beta, ini tangen beta. Mungkin di SMP belum kenalnya di SMA. Kalau SMP zaman dulu, tahun 70-an itu ada tangen. Kalau di sekarang nggak ada ya, udah ya, ya pengenalan saja. Tangen sendiri itu adalah ini, sisi tegak, yaitu H ini, dibagi sisi mendatar, yaitu F objektif. Jaraknya ini kan F objektif ini. Oh, saya ulang, bukan F objektif ya, F okuler maksud saya. Sisi tegak, yaitu H, tinggi benda boleh, tinggi bayangan boleh ya. H ini tadi, yang sama dengan ini tadi, dibagi dengan jaraknya objektif atau saya okuler ya, saya ulangi, jarak okuler, yaitu sisi mendatar adalah jarak fokus okuler, sehingga ini H dibagi dengan jarak fokus okuler. Ini untuk beta. Dibanding dengan atau dibagi dengan tangen alfa. Alfa itu yang ini, sudut ini sebagai berikut. Nah, tangen alfa ya sama saja di sini sisi tegaknya adalah H, sama-sama H. Sedangkan sisi mendatarnya adalah sama dengan jarak fokus objektif atau F objektif ini. Ini H dibagi F objektif di sini. Dari sini ya, asal ini adalah perbandingan sudutnya di sini. Perbandingan perbesaran sudutnya diperoleh dari sini. Selanjutnya ya, kita lihat, kita pakai ini, kita pakai pulpen ya, pakai pen. Jadi kan ini tadi ini H per F okuler ini biarkan, H per F okuler ini biarkan ya. Ini matematika, saya hanya membantu saja, biarkan jadi ini. Jadi ini biarkan. Kemudian tanda per ubah jadi kali, ini standar matematika SD ini ya. Kemudian yang ini dibalik, penyebutnya dibalik. Ini adalah cara standar matematika. Nah, ini. Kemudian hanya ini pembilang dicoret. Ini penyebut dicoret. Hanya dibagi H1, dibagi H1. Sehingga diperoleh
F objektif kali 1 dibagi F okuler kali 1. Nah inilah besarnya M ya. Jadi M sama dengan F objektif dibagi F kecil okuler, ya ini asalnya. Nah ini yang sudah kalian peroleh di buku-buku. Asalnya dari tadi. Ya. Asalnya dari tadi. Yang kita jelaskan tadi. Jadi sekali lagi, F kecil objektif ini adalah jarak fokus objektif dari sini ke sini dibagi dengan jarak fokus okuler atau F kecil okuler sini sampai sini. Ini rumus perbesaran yang sudah kalian kenal. Jadi M sama dengan langsung ke sini boleh hasilnya sekarang ya, sama dengan F kecil objektif dibagi F kecil okuler. Ini yang kalian kenal di buku-buku. Selanjutnya kita beri contoh soal. Ya, misal jarak fokus objektifnya F objektif 50 cm, jarak fokus okulernya 2 cm, maka perbesaran sudutnya berapa? Ya pakai rumus ini. F objektif dibagi F okuler. 50 dibagi 2, sentinya hilang, coret hilang. 50 bagi 2 itu adalah 25 kali. Jadi perbesaran sudut atau perbesaran pada teropong ini tidak punya satuan karena senti dengan senti pembilang, senti penyebut ini kalau dibagi hasilnya 1. Jadi 50 bagi 2 adalah 25. Misalnya jarak fokus okulernya 5, ya berarti 50 dibagi 5 10 kali perbesarannya. Itu kalau jarak fokus okulernya 5. Perbesarannya 10 kali. Kalau jarak fokus okulernya 2, ya 50 dibagi 2, 25. Artinya apa? Makin kecil jarak fokus okuler, maka perbesarannya makin besar. Jadi untuk memperoleh perbesaran teropong panggung teropong Belanda ini, agar diperoleh perbesaran yang besar untuk pengamatan tanpa akomodasi, ya caranya adalah jarak fokus okuler harus dibuat jauh lebih kecil, misalnya 2, daripada lensa objektif, misalnya 50. 2 bagi 50, 25. Demikianlah pembahasan kita tentang teropong Belanda. Ada kekurangannya, ada belepotannya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan sehat selalu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk memahami cara kerja teropong Belanda, dalam hal ini untuk pengamatan tanpa akomodasi. Sedangkan untuk pengamatan berakomodasi maksimum, maka akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu caranya gimana? Caranya adalah nanti untuk mendapatkan pengamatan berakomodasi maksimum, tabung okuler ini digeser masuk, didorong masuk ke sana. Itu caranya. Sehingga lebih pendek. Teropong Belandanya lebih pendek untuk pengamatan berakomodasi maksimum. Tapi hal itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sukses. Salam NKRI.